Sintayong diangkat sebagai pelatih timnas Indonesia pada tahun 2019 oleh PSSI, menggantikan Simon McManamy, dengan harapan bisa membawa perubahan signifikan dalam sepak bola Indonesia. Sebagai pelatih asal Korea Selatan yang berpengalaman menangani tim nasionalnya, banyak yang berharap ia dapat memperbaiki permainan timnas Indonesia dan membantu tim lolos ke turnamen besar seperti Piala Dunia. Pada awalnya, kehadiran Sintayong menumbuhkan optimisme karena ia dikenal dengan pendekatan taktik yang disiplin dan kemampuannya dalam mengelola tim. Namun, meskipun ada beberapa perbaikan dalam hal kedisiplinan dan gaya permainan timnas Indonesia tidak mampu memenuhi harapan tinggi yang diberikan publik. Salah satu tantangan besar yang dihadapi Sintayong adalah kualifikasi Piala Dunia 2022, di mana Indonesia gagal meraih kemenangan penting yang dibutuhkan untuk lolos ke putaran final. Meskipun permainan tim menunjukkan peningkatan dalam beberapa aspek, hasil akhir tetap tidak memadai dan Indonesia gagal bersaing di level Asia yang lebih tinggi. Setelah kegagalan tersebut, perhatian beralih ke Piala AFF 2020, yang digelar pada 2021, di mana timnas Indonesia berhasil mencapai final untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade. Meskipun Indonesia memberikan perlawanan sengit, mereka akhirnya kalah dari Thailand, yang memperburuk kekecewaan publik. Meskipun semangat juang tim dan beberapa pemain muda yang muncul menunjukkan kemajuan, kegagalan meraih gelar juara kembali mencoreng pencapaian tim dan mempertegas ketidakmampuan Indonesia untuk menembus level tertinggi di Asia Tenggara. Pada 2025, PSSI mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sintayong. Meskipun ada beberapa langkah positif, seperti pengembangan pemain muda dan perbaikan dalam hal kedisiplinan serta organisasi permainan, hasil yang diraih Indonesia dalam kompetisi internasional tetap tidak memuaskan. PSSI merasa bahwa meskipun program pembangunan yang dijalankan Sintayong mungkin memberikan dampak jangka panjang, namun Indonesia membutuhkan perubahan yang lebih cepat di tingkat senior untuk bisa bersaing di Asia. Beberapa pengamat sepak bola juga mulai mempertanyakan apakah pendekatan yang digunakan Sintayong sesuai dengan kebutuhan tim yang harus lebih kompetitif di kancah internasional. Berdasarkan evaluasi tersebut, pada tanggal 6 Januari tahun 2025, PSSI akhirnya mengumumkan pemecatan Sintayong dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia. PSSI menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah pertimbangan mendalam terkait hasil yang dicapai tim di berbagai ajang internasional. Meski ada perkembangan positif dalam hal pengembangan pemain muda dan strategi permainan, PSSI merasa bahwa timnas Indonesia membutuhkan pelatih baru yang bisa membawa tim ke level yang lebih tinggi dan meraih hasil yang lebih baik di kompetisi besar. Keputusan pemecatan Sintayong tentu saja mengundang berbagai reaksi. Sebagian penggemar dan pihak-pihak tertentu mendukung keputusan tersebut, mengingat kegagalan Indonesia di berbagai turnamen besar dan penting. Namun, ada juga yang merasa kecewa dengan pemecatan tersebut, karena mereka percaya bahwa Sintayong telah memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan beberapa pemain muda berbakat yang menjadi bagian penting dari timnas Indonesia. Banyak yang juga mengakui adanya peningkatan dalam gaya bermain tim, meskipun hasil akhirnya belum memadai. Pemecatan ini juga membuka babak baru dalam perjalanan sepak bola Indonesia, di mana PSSI kini harus mencari pelatih baru yang bisa membawa angin segar dan memperbaiki kinerja timnas Indonesia. Pencarian pelatih baru ini akan menjadi tantangan besar bagi PSSI, karena mereka harus menemukan sosok yang tidak hanya memiliki pengalaman, tetapi juga bisa bekerja dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim. Harapan publik tetap tinggi agar timnas Indonesia dapat bangkit dan mencapai prestasi yang lebih baik di masa depan, terutama dalam turnamen-turnamen internasional yang lebih besar.